Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Masih di dalam pengetahuan mengenai anuitas. Yang A sudah kita bahas, kita melanjutkan untuk yang poin yang B. Yang pertama, nomor 1. Suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas. Jika besar anuitas adalah 1.500.000, tentukan besar angsuran pertama jika bunga pertama sebesar 750.000. Berarti dari nomor 1 ini kita kan sudah punya bekal. Anuitasnya A itu sama dengan 1.500.000 ya, seperti ini. Kemudian bunga pertamanya B1 itu sama dengan 750.000. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama adalah angsuran pertama, bahwa A1 itu sama dengan A dikurangi B1. A-nya berapa? A-nya adalah 1.500.000 dikurangi 750.000. Nah, otomatis A1 sama dengan 750.000 juga. Kemudian yang B. Di sini ya. Besar bunga ke-6 jika angsuran ke-6 sebesar 550.000. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk rumusannya bahwa angsuran ke-6 itu kan sama dengan A6 itu sama dengan A ya dikurangi B6. Kan gitu. Di sini angsuran ke-6 550.000. Oh ya, malah lebih mudah ya. Berarti benar ya. 550 seperti ini sama dengan anuitasnya adalah 1.500.000 dikurangi B6. Maka B6 bunga ke-6 itu sama saja 1.500.000 dikurangi 550.000. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 950.000. Nah, selesai. Kemudian yang nomor kedua. Suatu pinjaman akan dilunasi dengan anuitas tahunan. Tentukan besar anuitas jika besar angsuran kelima dan bunga kelima berturut-turut adalah 650. Nah, kita tahu bahwa anuitas, rumus dari anuitas kan seperti ini. A sama dengan AT ditambah BT. Maka kalau di sini kan angsurannya sudah diketahui, angsuran kelima berarti sama dengan A5 tambah bunga kelima. Sama dengan berapa A5-nya? A5-nya angsuran kelima 650 ditambah bunganya 50.000. Sama dengan berapa? 700.000. Selesai. Kemudian yang ketiga. Suatu pinjaman akan dilunasi dengan anuitas tahunan. Tentukan besar anuitas jika besar angsuran ke-10 dan bunga ke-10. Ini soalnya kayak soal hiburan semua ya. A sama dengan AT tambah BT. A sama dengan A10 tambah B10 sama dengan 750.000 tambah 60.000. Sama dengan berapa? 810.000. Selesai. Kemudian yang nomor keempat. Pinjaman sebesar 26 juta akan dilunasi dengan anuitas sebesar 1.545.564 rupiah. Jika suku bunga 1% per bulan, tentukan. Nah, kita bisa mencari masing-masing unsurnya ya. Yang pertama, disitu kan diketahui bahwa M-nya itu sama dengan 26 juta. Kemudian anuitas bulanannya adalah 1.545.564. Nah, suku bunganya I sama dengan 1% per bulan. Seperti ini. Nah, oleh karena itu di sini prosesnya adalah kita diminta untuk mencari besar bunga pertama dan angsuran pertama.
Otomatis kita tahu bahwa B1 itu kan sama dengan M kali I. Ya sudah, masukkan saja M-nya 26 juta dikalikan dengan persentase 1% per bulan ya. 1%. Dicoret nolnya. Nah, berarti otomatis bunga pertama adalah 2.600.000. Ya benar ya? Oh, no. 260.000. Nah, ini B1-nya. Padahal kita diminta untuk mencari juga angsuran pertama. Angsuran pertama itu kan AT. Berarti dari persamaan ini bahwa AT itu kan sama dengan A dikurangi BT. Sedemikian hingga A1 sama dengan A kurangi B1. A1 sama dengan anuitasnya 1.545.564 dikurangi B1-nya 260.000. Nah, otomatis A1 sama saja 1.285.000 ya. 1.285.000. Oh, no. Oh, benar. 1.285.564.000. Ini A1-nya. Kemudian yang B, pertanyaannya besar angsuran ke-10. Besar angsuran ke-10 itu kita bisa mencari dari rumusan ini. Bahwa AT itu kan sama dengan A1 kali 1 plus I pangkat T-1. A10 sama dengan A1-nya adalah 1.285.564 dikalikan dengan 1 ditambah I ya. I sama dengan 0,01, berarti sama dengan 1,01 pangkatkan 10 kurangi 1 itu adalah 9 ya. Seperti ini. Maka kita bisa memperoleh hasil akhirnya adalah 1.406.002 rupiah. Masih ada koma 41 seperti ini. Selanjutnya kita bisa menghitung lagi besar bunga ke-6 dari pinjaman tersebut. C, ya kita mesti tahu bahwa bunga B6 itu diperoleh dari anuitas dikurangi angsuran ke-6. Maka untuk mencari B6 ini kita cari angsuran ke-6 dulu. A6 itu sama dengan A1 kali 1 ditambah I pangkat 5. Kan gitu. Sama saja A6. A1-nya berapa? 1.200. 1.285.564 564 ini ya. Ini saya tulis di sini. Dikalikan 1,01 pangkatkan 5. A6 itu hasilnya adalah 1.351.140. Nah, otomatis kita bisa mengerjakan ini bahwa B6 sama dengan anuitasnya 1.545.564 dikurangi 1.351.140. Otomatis B6 sama dengan ini hasil akhirnya ya. 394. Selesai. Oke, selanjutnya ya, yang soal berikutnya yaitu angsuran kelima suatu pinjaman dengan nah ini maksudnya apa ini? 800 ini penempatannya sebagai apa ini? Kalimatnya kurang bagus ya ini sebenarnya. Dan bunga pertamanya sebesar 450.000. Nah, berarti kita bisa tulis yang bunga pertamanya terlebih dahulu, berarti B1 sama dengan 450. Seperti ini. Kemudian interest rate-nya 1,5% per bulan. Ya, ini sama dengan 0,015. Seperti ini. Nah, otomatis kita
Ini 800 ini kayaknya angsuran ya, angsuran pertama ya. Angsuran kelima suatu pinjaman dengan 800.000 ini gimana ya maksudnya? Oh, ini kemungkinan suatu pinjaman adalah 800.000, mestinya ini A5 ya. Angsuran kelima itu sama dengan 800.000 seperti ini. Nah, otomatis kita bisa identifikasi yang pertama, besar pinjaman. Besar pinjaman itu kita bisa memperoleh dari rumusan ini B1, bahwa B1 itu sama dengan M dikalikan I. B1-nya sudah diketahui 450 ya, berarti otomatis M itu sama saja M sama dengan B1 per I. B1-nya 450.000 dibagi I-nya. I-nya adalah 0,015. Angka di belakang koma 3 berarti tambah 03. Ini jadi 15, coret 15 dapat 3. Berarti sama dengan 30 juta. Jadi besar pinjamannya adalah 30 juta. Selanjutnya untuk yang B. Besar angsuran pertama. Nah, kita lihat dari sini A5. A5 itu sama dengan A1 kali 1 plus I dipangkatkan 4. Otomatis kalau angsuran pertama A1 sama dengan A5 per berapa ini? 1 ditambah I berarti 1,015 pangkat 4. A5-nya berapa? A5-nya 800.000 dibagi dengan 1,015 pangkat 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 743 743. Nah, coba dihitung ya. Coba dicocokkan pakai. Ini hanya sebatas mencocokkan saja. 1,015. Aduh. 1,015. Ini kalau dibawa ke atas kan jadi pangkat min 4 ya. Pangkat min 4 sama dengan kali 800.000. Sama dengan 753 743. Nah, cuman selisih ini ya. Cuman selisih sedikit 743. Mungkin Pak Jul mengerjakannya ini dibagi 1,05-nya saya bulatkan, jadi ada selisihnya. Ini kan cuman selisih berapa ini poinnya? Cuman 43 sama 47, berarti kan cuman selisih 4. Saya rasa enggak masalah ya kalau seperti itu. Itu untuk nilai A1-nya. Kemudian kita bisa mencari apa nih? Untuk mencari yang pertanyaan yang C. Yang C adalah besar anuitas. Anuitas itu sama dengan AT tambah BT. Nah, yang diketahui A1, B1 ada, A1 ada, B1 ada. Ya. Berarti kita bisa menghitung A sama dengan A1 tambah B1. A1-nya 753. 743 ditambah B1-nya adalah 450.000. Kemudian tulis ini aja ya, 450.000. Tambahkan 347 30 nyimpen 1. Berapa? 1.203.000. Nah, ini sudah ketemu anuitasnya. Kemudian yang terakhir adalah besar angsuran ke-6 dari pinjaman tersebut. Yang D, untuk mencari besar angsuran ke-6 ya. Besar angsuran ke-6. Ini benar ya, tentukan besar angsuran ke-6. Besar angsuran ke-6 itu kan sama saja sebentar. Angsuran ke-6 itu kan berarti kita bisa pakai rumusan ini ya. A6
AT kan angsuran A1 kali 1 tambah I pangkat T-1. Berarti AT itu sama dengan A kali 1 plus I pangkat T-1. A6 sama dengan ini A1 ya. A1 nya berapa? A1 nya adalah 753 kali 1 plus I berarti 1,015 pangkat 6, T nya 6 kurangi 1, 5. A6 sama dengan, kita hitung ya pakai kalkulator, kita hitung 1,015 dipangkatkan 5 sama dengan kali 753. Nah, sama dengan hasil akhirnya adalah 995,27. Selesai. Ini adalah besar angsuran ke-6. Oke, gitu saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut pada video berikutnya pada sesi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.